Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Pujastawa dengan NIM 2214101020 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari tugas literasi humanistik yang menyangkut mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk bermain. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Homo Ludens dan Homo Faber? Konsep Homo Ludens dan Homo Faber adalah dua perspektif antropologis yang menarik tentang hakikat manusia. Homo Ludens atau manusia bermain, atau yang bisa disebut dengan manusia bermain. Konsep ini menekankan bahwa bermain adalah fungsi fundamental dalam budaya manusia. Bukan sekedar aktivitas hiburan, bermain adalah cara manusia mengekspresikan kreativitas, membangun makna, dan mengembangkan struktur sosial. Bermain bukan sekedar aktivitas tambahan, melainkan esensi dari pengalaman budaya manusia yang membentuk peradaban. Yang kedua yaitu Homo Faber atau manusia pembuat. Merujuk pada kapasitas manusia untuk membuat, memodifikasi, dan mengubah lingkungan melalui kerja dan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang secara konstan menciptakan alat, mengembangkan teknologi, dan memanipulasi alam untuk bertahan hidup dan berkembang. Melalui kerja dan inovasi, manusia membentuk identitasnya dan mengubah realitas. Kedua konsep ini sebenarnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Manusia tidak sekedar makhluk yang bekerja atau bermain, tetapi adalah sintesis kompleks dari kedua kapasitas tersebut. Bermain dan bekerja sama-sama mencerminkan kemampuan manusia untuk menciptakan makna, menstandarisasikan kebutuhan biologis, dan mengekspresikan kreativitas fundamental. Jadi, Homo Ludens dan Homo Faber mengamalkan dimensi fundamental manusia, kapasitas untuk bermain dan menciptakan, yang membedakan kita dari makhluk lain dan memungkinkan kita mengembangkan peradaban yang kompleks dan dinamis. Soal yang kedua yaitu, jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain. Bermain bukan sekedar aktivitas menyenangkan, melainkan cara fundamental kita mengeksplorasi dunia, membangun makna, dan mengembangkan kesadaran sosial. Kita bermain karena bermain adalah ruang di mana kreativitas, imajinasi, dan spontanitas bertemu. Dalam pandangan saya, bermain adalah ruang transformasi. Di sini kita melepaskan diri dari aturan rigid kehidupan sehari-hari dan menciptakan mikrokosmos baru dengan logika sendiri. Saat bermain, kita tidak sekedar menghibur diri, tetapi melakukan semacam percobaan eksistensial, menguji batas kemungkinan, merundingkan ulang identitas, dan membangun koneksi dengan sesama. Bermain juga bisa disebut sebagai arena kekuasaan. Ia bisa menjadi ruang perlawanan terhadap struktur yang membatasi, atau sebaliknya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan relasi kekuasaan yang ada. Bermain tidak netral, ia selalu mengandung potensi pembebasan dan penindasan. Intinya, bermain bukanlah aktivitas sampingan, melainkan cara kita untuk paling autentik untuk memahami, mengekspresikan, dan menciptakan realitas. Pertanyaan yang ketiga yaitu, telusuri konsep diri kalian secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kalian sebagai Homo Ludens. Sebagai Homo Ludens, saya menunjukkan karakteristik ini melalui cara saya mendekati kehidupan dengan semangat eksplorasi dan kreativitas. Saya sering memandang tugas atau tantangan bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan mencoba sesuatu yang baru. Bermain bagi saya adalah bentuk pembelajaran alami dan mendorong rasa ingin tahu dan inovasi. Berdasarkan karakteristik personal yang mencerminkan hal ini, yang pertama yaitu kreatif. Saya senang mencari solusi yang tidak biasa atau mencoba pendekatan baru terhadap masalah. Yang kedua yaitu adaptif. Saya menikmati eksperimen dengan ide baru, ide atau metode yang berbeda untuk memahami situasi. Yang ketiga adalah antusias. Saya melihat aktivitas yang kompleks sebagai permainan strategi, memicu saya untuk terus berprogres. Yang keempat adalah kolaboratif. Saya suka bekerja dalam tim dengan cara interaktif
dan menyenangkan dan membangun dinamika positif. Dengan cara ini, saya mempraktikkan esensi Homo Ludens, yaitu belajar, berkembang, berinteraksi melalui pendekatan yang lebih ringan dan kreatif, sambil tetap mencapai tujuan saya sebagai kritis dan produktif. Yang keempat yaitu bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo Ludens. Kontrol diri dalam kerangka Homo Ludens bukanlah pembatasan kreativitas, melainkan ruang negosiasi antara hasrat bermain dan kesadaran etis. Fungsi ini memungkinkan kita mentransformasi bermain dan sekedar aktivitas inklusif menjadi praktik sadar yang bermakna, di mana kita mampu mengatur, merancang, dan mengarahkan ekspresi bermain tanpa kehilangan spontanitas. Kontrol diri berperan sebagai semacam koreografer internal yang memungkinkan kita bermain dan kesadaran mendalam, memilih batas etis, dan mencegah bermain berubah menjadi destruktif. Paradoksnya, kontrol diri justru membebaskan kreativitas bermain kita, mengubahnya diri sekedar kesenangan menjadi ruang transformasi personal dan sosial yang bermartabat. Dengan demikian, kontrol diri tidak mematikan semangat bermain, melainkan menghadirkan dalam bentuk yang lebih reflektif, cerdas, dan bermakna. Baik, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.